حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، من روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، من روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Pada pagi hari ini sebuah kebahagiaan bagi keluarga besar Rumah Cinta karena mendapat tamu dari beragam wilayah. Pertama ini Saudara Martono ini. Ya, ini Martono ini kemarin saya baru ke rumahnya dan sekarang ikut ke Rumah Cinta dan pinarak di Cafe Tabris ini. Ini juga satu dia banser, yang kedua dia bisa tari supi. Walau arang-arang tampil ya. Terus yang kedua ini Mbak Nuri, Mbak Jamil, Mbak Umi. Ini satu nasab, jadi seluruhnya 9 bisa ahli qiraat semua. Dan Allah mengizinkan untuk mereka bertiga ini sekarang berdomisili di Rumah Cinta. Ya, harus mandiri, mangan, mandi sendiri, terus liwat sendiri. Dan sedang kursus di balik lulusnya dari UIN Wali Songo. Ini sama Mbak Umi, Mbak Jamil yang menemani Pak ya. Yang kursus siapa?
Ya, Jamil menemani aja. Karena kuliah di IAIN Salatiga dan baru model online gitu ya. Kalau Mbak Umi ini sudah terbiasa ke Rumah Cinta dan sedang mendalami tari sufi. Ya, karena masih kurang spiritnya. Kemudian ini Indah, ini dari tari sufi Kaliwungu. Dia ahli masak dari bahan ketela yang dibikin panganan, dan orang tuanya saya tahu sendiri berjualan seperti itu dan laris. Ternyata tidak dilapak, orang-orang datang ke tempatmu membeli. Wow, ini Indah ini. Kemudian Wanda ini dari Keradenan Blora. Saya pernah ke rumahnya rame-rame itu, dan sekarang rumahnya menjadi base camp latihan tari sufi di sekitar Keradenan. Kemudian sampingnya lagi ini Gus Anam, lengkapnya Khairul Anam ya, Misbahul Anam dari Limpung ya, Batang. Di sana ada tari sufi Batang, dan memendar ke Gustoha tari sufi Sapu Sodo di Kota Batang. Teman-teman, setelah ta'aruf ini kita tadi mendengar ya dengan indah sholawat dari the big family of Kiai Z ini. Ya Pak Amu Zain itu tadi ya. Zaini, the big family of Kiai Zaini Blora di desa Plangsen, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dan saya sudah sering ke sana. Bahkan kalau teman-teman di Blora itu ada acara, pinarak saya di rumah Mbak Umi, Mbak Jamil, Mbak Nuri. Bahkan ada view yang indah karena di balik rumahnya itu ada gerumbul bambu, ya kan, di pinggir sungai itu. Ceruk, dan saya sangat suka itu. Nanti kalau mungkin boleh dipakai untuk cakro tertentu, yang bagi yang suka kholwat atau berteman sepi bisa topo di situ. Kayak Kali Jogo itu loh. Kan pinggir kali. Teman-teman, sebuah kebiasaan ya di dalam link tari sufi Nusantara itu merajut kebersamaan dan persaudaraan. Itu kata dari Syekh Hisham Kabani, goodness from association and congregation. Kebaikan itu bisa bersumber dari kebersamaan dan persaudaraan. Kenapa? Karena kalau orang itu sendirian terlalu berat menanggung beban hawa nafsunya sendiri. Tetapi kalau bareng-bareng, paling tidak apa yang dianggap berat itu bisa diatasi oleh sahabat, saudara, dan teman. Gitu, Anam. Jadi tak wong Jawa gampangnya lah gotong royong. Gitu, bareng-bareng. Mula aja jomblo terus. Aja jomblo rapi. Untuk lu sapa ngerti dhisik kowe mel. Amin. Nah, ini mengantarkan kalau adik-adik itu belum, aku belum. Teman-teman, saya ingin sekedar komen ya dari masing-masing orang ini ya, walau sedikit. Sejauh kita ini dilahirkan di tempat yang berbeda, wilayah kota berbeda, tetapi Tuhan memang tidak pernah salah dalam setiap bidikan peristiwa. Jadi ini yang disebut semua atas izin Allah. Dari mulai Anam ini, sejauh mana kamu menggeluti tari sufi di wilayahmu, dan sejauh mana rasamu sendiri Anam dalam kaitan melatih terus ya macam-macam. Monggo, agak keras Anam soalnya tanpa mic ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya sendiri, tari sufi kan awal di Batang nggak pernah merasa sendiri. Ya. Awal mula kan sendirian, dan kemudian kalau perkembangannya ya datang sendiri, datang sendiri. Oh gitu. Seperti kamu datang sendiri ke sini itu dulu. Terus memang rumusnya gini Anam, hidup itu sendiri tapi jangan menyendiri. Sendiri itu kaitannya punya apa ya, sebuah karakter sendiri tapi jangan menyendiri. Jarum itu.
Terus Jadi bermula dari berdatangan satu demi satu. Ya dulu pertamanya ya teman-teman Mabaya Salawat ya dari Duko Sengon terus ya kecamatannya Subah. Itu awalnya kan janjian di Alun-Alun Limpong suruh melatih ya, sedangkan saya kayaknya masih belajar kok suruh melatih awalnya itu. Terus saya suruh mampir, setelah mampir saya nggak bisa melatih. terus ketemu Samsul itu. Samsul dulu itu pas kuliah. Oh, pas kuliah. Iya. Sekolah di Wali Songo. Kalau kemarin kan terus tanya-tanya Kak Samsul cara melatih gimana ya. Kemudian ya sampai belajar dulu di Gus Ali Sultan Pekalongan. Lihat cara melatihnya. Iya. Terus tak lihat, oh ini caranya, metodenya. Terus kemudian saya terapkan ke anak-anak Mabaya Salawat itu. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, dengan brand Tari Supi Batang itu. Dan teman-teman, ya cukup ya, Anam. Ini bisa membuat peci dari bahan debok, juga Bukalapak kopi. Ya. Dan di sana nanti saya anjurkan Bukalapak teh yang dikemas. Gitu. Pagilaran. Iya, Pagilaran khas gitu. Ya, semoga bisa berkarya. Terus sekarang bergeser ke Martono, jadi gen ora urut kaya suasana hatimu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kiai Budi Harjono. Pertama-tama marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya pengalaman untuk melatihku, pertama itu saya gak ngerti tari sufi. Iya. Pertama-tama itu derek tari sufi niku pertama berjalan dengan lancar. Saya pengen ngerti tari sufi itu bagaimana. Langsung belajar dan bikin ngelatih satu dusun. Iya. Bingung. Terus Langsung alhamdulillah saged dua. di kampungmu itu. Iya. Bisa Mbak tanyakan besok kalau ke sana. Pondok itu. Oh, di pondok. Pondok Gone Gus Hashim. Hashim. Wah, itu kamu yang melatih. Wow. Langsung derek teng Padangan, Cepu, Rau. Terus kemana-mana. Ya. Terima kasih nih, sedikit aja. Tanpa langsung komen wae nuri, jadi jauh salam kabeh lho. Ya, teman-teman, ini teman yang satu kita, Martono ini orangnya saya lihat itu diudel apa enggak, ke sana ketemu dia, pas di Bojonegoro. Jadi padahal rumah dia saya saksikan sendiri ya agak jauh dari Cepu, dari Bojonegoro. Tapi memang cinta bisa mendekatkan segala yang jauh. Terus sekarang gini, oh ya, kamu sudah diklat ya? Sudah. Oh iya, ya, terima kasih. Dan sekarang giliran Tari Supi Kaliwungu. Ini dekat sekali dan dia sering kesini. Tari Supi Kaliwungu. Yuk. awal mula saya mengikuti tari sufi yaitu saat pengajian Abah ten masjid Bagian iku kula tasih niku apa dados panitia. Kula kok lihat kok Moga pinarak dulu Gus. niku kok saged mencah-mencah ngoten Nah, mboten pusing. Adik kula minat yang lari niku. Terus kula ngambil adik kula. Terus minat dia sekalian Mas. iya. Ini juga sama ini teman-teman. Indah ini kalau saya ngaji di sekitar Kaliwungu itu serombongan. Berapa orang sekarang Kaliwungu? Sekarang kurang lebih ada 30. 30. Tenornya ada berapa? Tentunya ada 10. 10. Bahkan sering ke Mbak Pemalang pernah, Pekalongan, ya apalagi ke timur ini daerah semuanya sering. Terima kasih ini Indah. Dan sekarang bergeser dulu ke The Big Family of Kiai Zeni dari Blora. Ini Tari Supi Sunan Ngudung. Nah, ini brandnya itu.
Dan nanti saya Mbak Umi, musola yang sekarang katamu dibenahi terus, padahal itu saya lihat sudah bagus sebenarnya. Tapi kok kemarin kamu bilang masih di luar arek lagi, di keramik dalangannya. Nah, jero kan wis. Ya, diubah. Iya, Wah. tambahin juga ada tambahannya. Saja nih kalau konangan saya cukup dilapisi karpet itu. Nah, itu nanti jadi studio untuk rekaman kira-kira gitu loh. Ya, dan sudah saya modali sound. Promosi ya, Mbak, promosi. Ya. Teman-teman, Mbak Umi ini coba sejauh mana keluarga ini kok bisa kiroat semua. Ini supaya menjadi inspirasi bagi siapapun ya. Pola orang tuamu itu loh yang mendidik anak 9 bisa kirok semua. Memang Kiai Zaini dan istri Maamu itu kan vokalis apa Nasidaria ya. Coba silakan Mbak Umi bercerita singkat aja ini, jadi diringkes. Soalnya gue ini rata pesening ini kok dawa-dawa agak keras. Dimulai dari kecil apa pola yang kau rasakan gitu. Di dalam keluarga saya itu memang ditanamkan kepada semua anak-anaknya itu untuk setiap hari mengikuti kegiatan mengaji. Jadi sebelum anak-anak itu lahir, bapak ibu saya itu memang membidangi dunia tilawah. Dan bapak sebelum mereka menikah itu awalnya itu emang berawal dari waktu ikut event MTQ di Provinsi Jawa Tengah. Terus bapak saya jadi juri di MTQ Provinsi Jawa Tengah, sedangkan ibu jadi pesertanya. Nah, kenalnya dari situ akhirnya mereka menikah, dan bapak itu punya cita-cita ingin mencetak anak-anak itu ahli qori-qori'ah, semua ahli Quran. Di samping masyarakat ya, karena ayahmu kan membina masyarakat. Iya. Terus sekarang lebih singkatnya, Iya. pola setelah punya anak itu gimana? Cara bapak saya itu untuk mendidik anak-anaknya itu dari sejak anak pertama sampai anak 9 itu bapak ibu itu mengajarkan mengenalkan Al-Quran itu memang dari masih di dalam perut terus sampai mereka lahir. Jadi sebelum masuk TK itu kita sudah setiap hari sering diajarin ngaji, mulai dari kita belum bisa baca itu huruf hijaiyah dan sampai kita bisa membaca juz amma, terus ngaji Al-Quran. Jadi setiap habis maghrib itu wajib harus ke musola dan ngaji berurutan. Musola yang kayu ya, yang bukan sekarang. Musola Yang peninggalan selatan. yang Mbah. Ya, yang saya buat tidur itu. Musola kayu. Oh, bukan. Musola depan rumahnya saya itu. Oh. Itu tempat sejarahnya Bapak Ibu mendidik anak-anak 1 sampai 9 itu. Sehingga menjadi qori-qori'ah provinsi sampai nasional. Ya. Terus yang menjadi persoalan tadi yang sering pernah saya tanyakan dalam Jagong ya, itu kan kalau kamu melanggar gitu loh, katanya dihukum begini. Nah, kowe melanggar lunga ora pamit apa dihukum Yasin apal. Oh, iya. Terus piye kuwi? Itu memang ibu saya khususnya itu selalu, pokoknya intinya selalu ngomel terus tiap hari buat anak-anaknya itu. Ngomel, menasehati. Wong tuwa ngomel. Ya harusnya itu menasihati putra-putrinya itu untuk pokoknya itu kayak wajib gitu loh, nggak boleh ditinggalin. Jadi semua anaknya itu kalau habis subuh harus baca Yasin, Waqiah, Al-Mulk. Itu 3 surat itu wajib.
kalau kita belum megang Quran itu ibu marah-marah terus gitu, pokoknya diomeli terus gitu. Makanya sampai sampai anak-anaknya itu jadinya nggak sadar itu hafal sendiri gitu, karena ibu selalu aktif pantau anak-anaknya gitu. Hafal karena hukuman. Iya. Nuri, sepanjang pengalamanmu di rumah ya, itu ditangani sendiri ya nampaknya oleh Bapak Ibu ya, dalam pola lagu atau makhorijul huruf gitu kan. Kemudian prestasi ini yang saya tanyakan yang pernah kau alami ini dari sisi MTQ pengalamanmu ikut kecil ini sampai kemarin di Jakarta itu dikisahkan kamu itu juara apa Dari kecil apa selama di sini? iya dari kecil karena piala yang di rumah itu kok umbruan ngono lho. Berbagai macam ini cabang lomba. Oh Iya. Kalau yang saya alami, Iya. yang sudah ya, ya. saya mulai ikut SNMTQ itu dari SD kelas 2 atau kelas 3 itu. Terus Terus habis itu MTS kan mau di PMU Guyangan, itu nggak boleh ikut lomba. Guyangan Juwana Tranggil, iya. berarti bahasa Inggrismu bagus dong. Arabia kan 2 language di sana. Waktu itu Oh sekarang lupa ya. aku udah nggak pernah komunikasi intinya. Oh gitu ya, oke. Itu vakum dulu MTQ-nya, terus setelah udah di situ di Mandura mulai aktif lagi lomba-lomba di ikuti Indonesia Songo beberapa event, terus ikut RRI Semarang. Habis dari kuliah di Indonesia Songo, diikuti lomba ada nyanyi Arab sampai di Nasyid. UNJ di UI. Terus yang paling puncak juaramu apa itu terakhir? Itu juara 2 ini mahasiswa sejatuh Sejatuh. di Boyolali asrama haji Indonesia. Yang kemarin di Jakarta itu Di Jakarta itu ikut MTQ lewatnya kecamatan Cempaka Putih, terus dapat juara langsung naik ke kota administrasi Jakarta Pusat. oke. Terus habis itu aja. Tepuk tangan ini. Sekarang giliran Ragil ini, Jamil ini. Yang prestasi yang kau alami sepanjang ya sampai kuliah. Ya itu hampir sama seperti Mbak Ome dan Mbak Nuri. Ya pokoknya mulai ketika sudah bisa berbicara itu pasti sudah disuruh mengaji gitu. Terus ketika saya mulai disuruh ikut lomba itu ketika kelas 4 SD. Ya itu awalnya itu disuruh sama guru SD itu ya agak takut-takut gitu ya. Sampai sekarang tuh kamu itu kok takut-takut. Iya, kali ini udah tahu bahasa Arab ya. Iya kan. Malahan. Iya. Wow. Ini dia sering begitu aja. Terus ya kan di itu lomba di SMP gitu ya. Entah persekolahan atau di lembaga kayak Kemenag gitu itu mengadakan event-event lomba ya alhamdulillah bisa mendapat juara 1 itu tingkat kabupaten terus lanjut ke provinsi gitu. Kalau ya. Provinsi juara apa aja? Kalau dulu provinsi ya seringnya ya masuk itu harapan gitu atau enggak juara 3 gitu pernah dulu. Ya seperti Anda dulu pernah juara harapan ketiga. Lumayan. Masih berharap. Dan saya juga sering menjuarai MTQ masa SMA. Setelah itu kuliah larut di dunia teater, aktivis PMI. Itu ya, terima kasih. Ini Mbak Umi yang terakhir juaranya aja.
Kalau saya alhamdulillah saya mulai diikutkan lomba MTQ itu ketika kelas 1 SD itu ikut tingkat ikut tingkat kecamatan langsung dapat juara 1. Terus naik ke lomba MTQ tingkat kabupaten itu dapat juara 1 lagi. Terus habis itu kalau zamannya saya itu waktu SD ada tingkat karesidenan, itu mencakup Kabupaten Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara. Jadi 5 kabupaten itu ditandingkan di Karesidenan Pati. Saya itu waktu Karesidenan awalnya itu selalu kalah terus. Lawannya itu dari Kudus, itu yang selalu dapat juara 1. Saya kalau zamannya lomba Karesidenan itu mesti dapatnya juara 2, 3 gitu. Pas ketika saya itu masuk ke MTS, saya kelas 1 MTS itu saya ikut lomba dari kecamatan juara 1, kabupaten Blora juara 1. Lalu saya tuh nggak nyangka waktu pengumuman MTQ tingkat Karesidenan Pati itu ternyata saya tuh dapat juara 1 tilawah putri MTS. Terus yang terakhir ayo kesukaan gue gitu. Iya, habis itu terus kan dikirim ke provinsi. Itu langsung dapat juara 1 di Magelang. Yang nasional. Waktu nasionalnya itu ketika saya kelas 3 MA. Nah, kelas 3 MA itu saya juga nggak jarak, saya ngambil cabang lain. Biasanya saya itu kalau nggak murotal tilawah. Nah, ketika itu saya mencoba ambil jalur lain yaitu tahfidz dan tilawah. Terus saya itu langsung ditunjuk gitu ikut lomba di Kebumen. Ternyata provinsi itu juara 1 dan akhirnya 2007 itu saya dikirim ke nasional ke Pondok Gede Jakarta Timur gitu. Juara apa? Pas di Jakarta Timur itu masuk harapan. Wah, tapi nasional. Tapi di nasional. Terus lomba RRI juga itu nggak sengaja, saya sama tim Nurul lomba di RRI Surakarta. Ternyata saya masuk juara 1, terus langsung dikirim ke RRI nasional di Pekanbaru Riau selama 1 minggu. Juara. Waktu itu belum masuk juara, tapi Iya. udah ngerasain RRI nasional. Ya teman-teman, kadang-kadang ada yang salah kaprah lomba itu sampai ada yang melarang. Tetapi kalau nawaitunya untuk menempa tahapan-tahapan dan untuk syiar agama, why not? Kenapa tidak? Ya kan? Dan saya terima kasih ini saya lebih karib dengan the big family of Kiai Zaini di Blora, dan ini yang saya bentuk Mustika Sholawat. Jadi Mustika Sholawat ini nanti akan saya live streaming melalui YouTube di rumah, di musola kalau sudah jadi. Anak 9 tolong disampaikan ide ini ke kakak-kakak. Yang hafid berapa? Kalau saya belum 30. Neng yo apal sekitar piro kowe? 6 juz. 6 juz. Nah, Belum diselesaikan. Jamil berapa juz? Mbak Jamil 5 kan? belum. Belum. Kalau yang mas akhir mas saya Ya yang hafal itu kan sing ke Hongkong itu loh sapa? Cina, Tiongkok, Cina. Saya 30 juz. selama 24 hari. Nah, teman-teman, ini kakaknya ini yang barep itu imam besar di imam di Masjid Agung ya, Blora. Dan rata-rata orang hanya dalam qiraahnya, dalam azannya, juga dalam mengimami ya. Masya Allah. Dan ini terima kasih terakhir ini Wanda ini teman-teman dari Tari Sufi Keradenan. Ada berapa anak? Yang latihan di rumah saya ada 10. 10. Tapi seandainya kira-kira kamu hitung itu di Tari Sufi Keradenan seluruhnya berapa itu? Ada 100 sih. 100 lebih.
luar biasa. Ini tepuk tangan juga soal ini. Ya. Terus pengalamanmu sepanjang ikut tari sufi, respon orang tua gimana, no? Alhamdulillah sangat diizinkan dan didukung. Didukung ya. Dan Abah nanti kalau ngaji besok malam itu di wilayah dekatmu ya tentu mampir, karena sampaikan nanti ada latihan bersama. Masih kelas berapa kamu? Baru 1 SMK. SMK. Kok wis pacaran? Oh dereng, oh gitu tak kira. Belum. Oh dereng. Nggak bisa ngajar. Oh enggak usah kata Bang, enggak usah pacaran. Kok ngerti rapi ngono. Bukan seperti dirimu ya. Ya. Gini teman-teman, ini terima kasih dari Tari Sufi Batang, Tari Sufi Kaliwungu, Tari Sufi Keradenan, Tari Sufi Malo, juga ini Tari Sufi Basoka, ya kan? Caknang itu, Keraseman, ya. Kasiman. Ya. Dan ini Tari Sufi Blora yang saya kasih brand Tari Sufi Sunan Mudung, ya, karena di Blora itu ada ayahnya Sunan Kudus, namanya Sunan Mudung. Yang saya sudah ziarah ke makamnya. Sebelum saya tutup ini, karena siaran ini tidak hanya satu kali Nuri Jamil, karena bisa saja berulang-ulang. Ini kita sekian dulu dan ditutup satu sholawat bertiga ini. Apa? Rembugan sih. Ya. Adinulana sampai selesai ya. Ya oke, yuk kita aja khusyuk menyimak atau nanti bareng-bareng jawabannya gitu loh, nak. Kita bareng-bareng jawabannya. Oke, ya. Suluk dulu loh. Ya. والعدل لنا
لنا دينا وجميع الكون لنا وطعنا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطعنا عيد الله لنا أعدادنا الروح له سكنا هو أول بيت نحفظه هو أول بيت نحفظه بحياة روحي ويحفظنا يحفظنا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا عليه أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطعنا الكون يزول على الأيام علم الإسلام على الأيام الكون يزول ولا تمحى الكون يزول ولا تمحى بالدهر صحائب سوددنا سوددنا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا Teman-teman, ini suasana yang tentu bisa diciptakan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, di negeri yang maaf ini koriknya itu tak terhingga. Bahkan yang hafal Quran aja 2 juta orang, negeri muslim terbesar dunia, dan peziarah ke Mekah, Madinah terbanyak dunia. Dan ini saya doakan ini anak kita semua ini bisa ziarah ke Mekah. Amin. Dan juga negeri sholawat tadi. Amin. Nafas-nafas yang indah, dan itulah yang disebut Rasulullah, aku pun rindu kepada mereka di belakang hari yang tak pernah ketemu aku, tetapi mereka iman kepadaku, melakukan kebiasaanku dan rindu kepadaku.
Nabi sendiri menyatakan aku sendiri rindu kepada mereka. Bahkan kalau menurut Syekh Rumi, ketika orang didera rindu itu berarti nyanyian yang dirindukan. Berarti orang seperti Indonesia ini rindu Rasulullah bernyanyi di hati masyarakatnya. Gitu. Terima kasih Mas Tono, Mbak Nuri, Mbak Jamil, Mbak Umi, dan juga Indah, Wanda, dan juga Misbahul Anam dari Batang. Dan semoga pertemuan seperti ini bisa selalu kita ciptakan. Ya. Terima kasih, dan jangan lupa ini ujungnya like, komen, subscribe, share dulu, baru subscribe ke Kiai Budi Channel. Dan di sana nanti Anda bisa melihat mozaik peradaban Indonesia yang disebut para pengamat pewaris budaya dunia terbanyak. Bukan di sana-sana nggak ada, tapi terbanyak itu dimiliki Indonesia. Ini yang menjadikan Indonesia sulit dikompori untuk bertengkar, sulit diprovokasi untuk cekcok. Kenapa? Karena orang punya ruang sendiri-sendiri di dalam berkesenian, berbudaya, dan beribadah. Sekian, terima kasih semuanya, semangat. Ya halal waton, ajib, ya, di close, yang lain juga diputer. Terus Allah ngasuge. Oke, terus I love you. Terus gen suge iki nyonggo uang. Jadi close dulu. Nyonggo uang ya, plesetan iki. Ning donga ini. Terima kasih teman-teman, dan sampai ketemu lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.